Rasul membina, membangun dengan berjiwa besar, dengan ketabahannya, dengan kekuatan ilmunya, dengan kekuatan akhlaknya, membina, membangun, ya, mengkonstruksi bagaimana masyarakat Taif itu dibentuk. Dan hampir seluruh penduduk Taif tidak ada yang Kristen, seluruhnya Muslim, Bapak Ibu semuanya. Muslim, kenapa? Karena Rasul berdoa kelak di bumi Taif ini akan melahirkan cendekia Muslim, Masya Allah. Akan melahirkan cendekiawan, orang-orang yang berakhlak mulia, yang berkarakter Quran, Masya Allah, yang berjiwa melembutkan mutiara hadis. Inilah Bapak Ibu, kita saksikan bersama Masjid Atas. Berarti Bu, jangan tidur. Nih, ya nih, ini Masjid Atas nih Bu ya. Lihatin nih itu yang orang-orang ramai. Kanan apa kiri? Kanan dulu. Kanan sini. Masjid Atas, Bapak Ibu. Jadi sayang Ibu datang ke Taif tapi nggak tahu di mana Masjid Atas. Ya, ini Masjid Atas nih. Nanti Masjid Atas di sebelah kanan. Ini Masjid Rasul, ada Masjid Rasul. Ini Masjid Rasul, Bapak Ibu. Ya, ini Masjid Rasul. Di kiri. Jadi ketika Rasul dakwah Islam mulai berkembang, ya, menerima Rasulullah SAW, kemudian Rasul mendirikan masjid di tempat itu. Nah, ini adalah di situ tempatnya Masjid Rasul. Ini pernah dilakukan salat Rasulullah SAW di Masjid Rasul yang ada menara. Oh itu Masjid Rasul atau Masjid Atas. Masjid Rasul atau Masjid Atas. Ya. Depan Bu, depan. Nah, di sini itu masjidku. Depan. Di sini peristiwa di mana Rasul yang memiliki keajaiban hebat luar biasa. Depan kanan. Jadi waktu Rasul capek, lelah, letih, lesu di sini Bu ya. Ini perhatian nih. Di sini nih. Ini tuh Pak. Di sini nih, Pak. Di sini nih. Depan. Ini dengerin nih. Di sini ketika Rasul habis sholat, kemudian Pak, itu apa? Sikunya tuh ditaruh di batu, batunya langsung kayak mentega. Set. Jadi batu besar itu set kayak mentega. Siku. Di sini ada sikunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakti nggak tuh? Jadi ibarat mentega nih. Tepung. Kan keras nih, ini batu keras. Diginiin set sama Rasul itu lembut bagikan mentega. Dan membentuk sikunya. Siku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan masjidku. Di situ ada Masjid Atas. Jadi Masjid Atas itu seorang Yahudi yang membantu merawat, ya, membantu merawat Rasulullah SAW. Itu Masjid Rasul. Kemudian di sini biasanya akhirnya sama orang-orang kita dijadikan keramat. Wah, diminta ini, minta itu, minta ini, akhirnya ditutup dan tidak boleh datang lagi. Karena di sini berpaham Wahabi. Jadi apa? Nggak boleh bicara, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya semuanya anti. Ya, jadi nah di sini pemahaman seperti itu yang membuat jangankan kita, hatta makam Rasul saja, kalau tidak ada hujatan dari dunia akan dipindahkan. Bapak Ibu tahu rumah Rasul itu jadi apa? Dulu mau dijadikan masjid. Itu rumahnya. Bapak tahu siapa bapak dari Rasulullah SAW, siapa namanya? Abdullah. Dapat permen. Dapat umrah, dapat permen. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin mana bin terus Husain. Jadi Bapak Ibu, jadi di mana makamnya? Di mana makam bapaknya? Nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu, dulu ada namanya Darun Nabi. Darun Nabi itu satu kabilah Yahudi berdagang ayahnya ke negeri Syam. Dari negeri Syam sampai kemudian Madinah beristirahat. Itu
kemudian sampai sakit 2 hari meninggal dunia. Dikabarkan ayahnya Rasul meninggal usia 21 tahun, ada 40 dalam satu riwayat ada penunjukan umurnya, dan Rasul saat itu berada dalam kandungan ibunda Siti Aminah. Kemudian ketika ayahanda Rasul meninggal dunia, dimakamkan di Madinah dari suku Nabi. Dimakamkan di Madinah. Itu beranjak dari kota Mekah menuju Madinah dengan onta. Dengan siapa? Dengan ibundanya Siti Aminah. Jadi satu onta itu berdua, Pak. Ada Rasul, ada Siti Aminah. Siti Aminah berjalan tertatih letih sampai di kota Madinah, berziarah di makam ayahnya. Paham? Jadi kenapa Rasul pindah dari kota Mekah menuju Madinah? Bapak ibunya. Karena di sana ada ayahnya. Siapa? Abdul. Nah, jadi Rasul berziarah, Rasul menjadi nabi, Rasul berdakwah, Rasul membangun masyarakat Madinah, ada ayahnya Abdullah. Nah sekarang ketika ayah Rasul meninggal, itu berapa tahun yang lalu dibongkar makamnya oleh Wahab. Dibongkar. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak di mana makamnya sekarang? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Hadiahnya nggak tahu. Bapak Ibu, makam Rasul, makam ayahnya itu Abdullah dimakamkan di pintu 318 yang diinjak-injak oleh para jamaah. Di bawahnya ada makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib di pintu 318. Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu nggak? Pintu 318 itulah Bapak Ibu yang kemudian diinjak-injak oleh para jamaah. Nggak tahu di bawahnya ada makam ayah kemuliaan Rasulullah SAW. Bapak Ibu tahu di mana makam Siti Aminah berada? Tahu nggak? Apalagi makam Siti Aminah itu di Abwa, 20 km dari kota Madinah. Mekah ke sini. Abwa itu bundarannya, makamnya bundar. Dan tahu nggak? Supaya orang nggak bisa berjalan, di sampingnya dikasih oli. Allah. Kalau kita nih, jangankan ayah mulia, makam keramat, makam wali aja, itu dibangun dengan mewah. Saya di sini tuh luar biasa. Jadi memang seperti itu faktanya, bahwa pemahaman seperti itu ya, yang kemudian merusak. Jadi beruntunglah Bapak Ibu semua tinggal di Indonesia. Bisa kabar saya berjuara ke makam para wali-wali besar, wali-wali besar. Besok tempat ini Bapak Ibu. Kalau saja kita dapat ucapan dari dunia, bicara Rasulullah sudah dibongkar makamnya dari kita. Ya, dengan nah saat ini sudah tahu ya di mana peristiwa Masjid Aqsa, peristiwa di mana Rasulullah, Masjidil Rasul, dan di mana Masjidku ya, Masjid Siku ya, Masjidku itu ya Rasul itu mau capek lupa pakai sikunya Aqsa, baku aja Aqsa ya. Nah sekarang sudah selesai fakta-fakta sejarah, baru saya sampaikan sekarang yang penting itu fakta-fakta warga yang tidak ada warga situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.